pas memang beberapa waktu yang lalu Pak Dodi langsung tanya, Bu Rida saya baru lihat ternyata tanggal pas saya juga lihat hari Jumat. Ya udah saya tidak menolak ya, maksudnya ya saya juga udah nelpon Nathan supaya bisa pulang. Tadinya katanya bisa pulang, tapi mendadak kayaknya nggak bisa karena dia lagi pelatihan hari ini menyelam. Tadi aku bilangnya tenggelam, padahal menyelam hari ini menyelam gitu. Padahal dia udah rencana, ya udah paling aku bisa pulang tapi Sabtu balik ya Mi gitu, atau Minggu pagi pulang. Iya saya udah kayak gitu, saya iming-iming hadiah sebenarnya dia, makanya dia mau pulang sebenarnya gitu, tapi karena dia tetap memilih menyelam untuk mata pelajaran ya. Jadi saya mengucap syukur untuk Nathan ini, memang dia cukup mandiri aja ya, jadi jarang mengeluh gitu. Malah kadang-kadang saya yang suka khawatir, saya nggak khawatir mengeluh, sebenarnya nggak khawatir ya, tapi orang anak-anak yang lain kan libur bisa pulang. Beberapa hari Minggu dia sekedar foto aja kalau menunjukin dia ibadah gitu. Ya saya mengucap syukur ya buat anak-anak, pokoknya Tuhan pelihara, Tuhan jagain, nggak ada ya gimana ya. Memang yang jadi doa Yosua supaya tergerak hatinya untuk mau bekerja, itu aja sih kayaknya. Mungkin memang Tuhan taruh sesuatu hal yang tidak sesuai harapan saya supaya saya terus mengandalkan Tuhan. Amen. Nah buat saya sih saya itu, jadi memang selalu ada pokok doa yang harus saya doakan untuk anak-anak saya. Tapi saya mengucap syukur karena istrinya yang kerja, terus saya bilang gini, ini lah mami ngomong kok pantas dulu, aku minta maaf ya apa nih? Nah makanya bojomu biar tak kuliah nggak ibu kan supaya, dan anak ini kan yatim piatu, matur, sampai tak kuliah no kocok-kocok, kok kuliah no kok, apalagi kuliah no anak aja ditinggal layu, ya puji Tuhan ya. Perjanjian ditunjukkan, puji Tuhan segala kemuliaan-Nya kemuliaan Yesus, nanti kita belajar sekarang tahu bekerja di salaman jadi sama-sama kami disitu akan menjadi berkat asal satu kami tetap segala sesuatu sebelum melakukan mengadakan Tuhan. Ojo menggunakan kebenaran pengalaman Tuhan tak butuh. Jadi mak manut. Puji Tuhan, saya mengucap syukur sama Tuhan. Ibu saya itu kecil, itu dia selalu kalau memberi ke gereja itu kok banyak gitu ya. Jadi waktu itu dari saya kecil lah, dari saya SMP gitu ya, saya kan suka mikir gini, kita ini kan nggak punya bapak, nggak ada yang nggak ada masukan yang pasti, anak-anak ada 5 masih pada sekolah. Ibu saya seperti itu sampai terus sampai kita besar itu, dia pokoknya dia kalau ngasih persembahan ke Tuhan itu dia nggak khawatir gitu ya. Itu ya, tapi saya kok khawatir gitu ya, saya kok nggak bisa kayak ibu saya gitu ya. Nah, kan buktinya dia punya iman seperti itu, anak-anak semua sekolah, nggak ada yang sampai nggak sekolah gitu ya, sampai semua lulus baik-baik semua gitu ya. Jadi saya belajar juga, makanya saya udah 2 bulan kemarin nih, saya tahu ada penghasilan di pasar, saya titip kalau mau perpuluhan ke Bapak Marcel gitu kan, ini udah bulan kedua. Lalu saya pikir kayaknya yang bulan ini saya nggak banyak datang, tapi saya pikir saya tetap aja segitu karena haruslah ya menurut saya, karena saya pikir gini loh, orang tua itu lakukan, itu mungkin anak nggak lihat kan, tapi kan pasti ada dampaknya ke anak, jadi saya takut. Jadi saya pikir kalau saya hitung-hitungan sama Tuhan, nanti anak saya walaupun dia nggak lihat itu kan pasti berdampak gitu loh. Pas kemarin itu saya teringat lagi masa kecil saya, dimana Tuhan tolong, dan ibu saya itu orangnya terus menerus tidak khawatir, tidak pernah khawatir, dan kenyataannya memang ditolong sampai sekarang gitu. Itu yang saya mau sampaikan. Dalam naunganmu ku buka hati, pujamamu berserah penuh di hadirat
komunitas kasih, community of love, jadi komunitas kasih. Jadi sebenarnya nggak jauh-jauh nyambung sebenarnya dengan topik kita yang berapa ini, yang keempat ya Pak Dodi ya. Keempat ya. Jadi sebenarnya memang ini pas banget dengan komunitas kita ini, namanya komunitas kasih, atau dibilang kalau ini cool gitu ya. Jadi dasarnya kan kasih. Jadi saya percaya juga kita di dalam komunitas kita ini banyak hal-hal yang luar biasa terjadi, kesaksian, bahkan mujizat, bahkan banyak hal yang tidak kita pikirkan itu terjadi buat keluarga besar kita di komunitas kita ini. Makanya memang kita memang harus saling mengasihi. Mengasihi artinya tidak harus kata-kata yang baik, bahkan katanya mengasihi juga memang harus ada teguran, tapi teguran itu dalam bentuk kasih. Jadi orang Kristen itu menegur itu ada caranya gitu ya, jadi dengan bentuknya itu kasih, sehingga orang yang ditegur itu bisa berubah. Kalau orang ditegur dengan tidak kasih, nggak mungkin berubah. Tapi ketika ditegur dengan kasih yang berasal daripada Tuhan, itu akan bisa merubah orang karena ada kasih Tuhan yang ada dalam hubungan itu ya. Itu yang pertama. Kemudian kita akan lanjutkan lagi, topiknya itu ya adalah kasih tidak sombong. Kita baca karena cuma satu ayat, tapi nanti di 1D-nya itu yang utama kita baca. Ini sebenarnya sudah kita baca di minggu lalu, tapi kita remind lagi, kita baca lagi 1 Korintus 13 ayat 4. Ada satu firman di perjanjian lama, di Amsal. Jadi ini sebagai pengingat bagi kita supaya kita itu tidak sombong. Karena orang sombong itu di firman ini mengatakan sangat fatal akibatnya. Makanya kita akan baca dulu ya. Semua sudah dapat Amsal 16 ayat 5. Ini di Amsal 19 ayat 11 ada satu kata-kata maaf, cuma satu ya di Amsal itu. Akal budi membuat seseorang panjang sabar. Jadi kita semua memiliki akal budi. Amin. Jadi kita harus Panjang sabar. Nah, dan orang itu dipuji. Nah, jadi orang itu yang panjang sabar itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran. Jadi orang yang minta maaf mungkin dia merasa lega, ya. Tapi orang yang dipuji adalah orang yang memberikan maaf kepada orang itu. Jangan sombong, itu memang benar. Maksudnya kita nggak boleh sombong ya, nggak boleh menyombongkan diri. Siapa sih kita ini? Gitu. Kita ini siapa? Kita di hadapan Tuhan sama statusnya kan. Yang lihat tadi dari Pak Dodi itu mengenai tadi anak yang hilang, itu saya suka. Maksudnya saya suka karena tadi anak yang hilang itu dia bukan dari dirinya sendiri dia bisa pulang, karena itu roh Tuhanlah, roh kudus itulah yang menjamah hati anak bungsu itu, sehingga dia bisa mengingat bahwa itu rumah bapak itu yang banyak apa ya, kemewahan, semua lengkap. Sedangkan yang anak sulung, justru anak sulung itulah yang berbahaya, yang ada di dalam rumah bapak. Tapi waktu ada si anaknya pulang disuruh iri hati disuruh masuk sama bapaknya, dia menolak. Dia tidak masuk ke rumah bapak, dia ada di luar. Jadi kadang kalau itu selalu ada perbedaan ya, kalau Tuhan kasih itu perbedaan. Oh ini yang orang yang dipilih, apa yang enggak gitu, itu sudah ada jalurnya kayak gitu Pak. Jadi ya kita sebagai anak-anak Tuhan ya itu anugerah khusus yang Tuhan kasih itu adalah Kristus. Jadi Kristus itu kan rela menyerahkan nyawanya loh. Kan untuk siapa? Untuk kita kan. Seharusnya kita yang dimurkai Allah. Tapi itu Yesus itulah yang mengganti dosa-dosa kita. Maka kalau kita menyadari hal itu, kita merasa siapa sih saya ini?
menyatakan gitu loh bahwa kita itu anak-anak Tuhan dimanapun kita berada, karena sesuai profesi kita masing-masing itu kan berbeda-beda. Terang kasih Kristus itulah yang telah menerangi hidup kita bisa berikan kepada sesama kita. Happy birthday Natal, happy birthday, happy birthday Natal, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday Natal. Batunya tambahin. Emang itu belum ada batunya. Belum ada es batunya. Yang gede. Belum ada es batunya. Harus pakai Udah ada batunya. Ada itu yang gede-gede itu. Yang gede itu melon mie. Kesemak tau nggak kesemak?